Kayaknya belakangan udah agak jarang, tapi akhirnya kita kedatangan lagi sebuah opsi mikrofon wireless dengan harga yang sangat terjangkau dan gampang buat dibawa-bawa. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue kedatangan mikrofon wireless dari brand Seven Rims lagi yang menurut gue secara value patut banget buat kalian pertimbangkan, apalagi kalau kalian adalah content creator yang memang produksinya pakai HP. Ini cocok banget. Ini adalah Seven Rims Rimo S1LN yang dijual dengan harga Rp550.000 aja. Dan itu adalah harga yang sangat-sangat menarik karena kalian langsung dapat dua transmitter sekaligus. Kalian bisa punya dua pembicara di dalam video kalian dengan harga 500 ribuan aja. Dia datang dengan dua pilihan. Jadi kalau kalian perhatiin yang punya kita kode belakangnya itu LN karena dia pakai lightning port untuk si receivernya. Jadi dia buat ke iPhone yang versi lama ya, karena iPhone yang terakhir udah pakai USB Type-C juga. Tapi kalian punya opsi yang belakangnya itu kodenya UC untuk yang pakai USB Type-C buat handphone kebanyakan HP Android sama iPhone 15 dan 15 Pro gitu ya, buat yang versi terbaru. Jadi ya kalian punya dua pilihan tersebut, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian karena dua-duanya dibanderol dengan harga yang sama. Seperti biasa, gue pengen apresiasi dulu desain fisik dan juga overall build quality dari mikrofon ini. Karena berkali-kali kita udah cobain mikrofon affordable dari Seven Rims, itu emang selalu membawa impresi fisik yang memuaskan, tak terkecuali di mikrofon ini. Walaupun biasanya sih mereka, walaupun mic-mic yang cukup affordable, mereka tuh ada perpaduan metalnya gitu yang membuatnya jadi berasa mahal banget. Tapi di sini sayangnya enggak, dia overall build-nya itu masih plastik, mau di casing ataupun di unit mic dan juga receiver-nya. Itu masih overallnya plastik, tapi ya kalian bisa lihat plastiknya rapih banget. Begitu juga gue suka untuk versi di casingnya ini, dia bawa dual tone accent, dimana yang dalamnya itu ada warna kuningnya dan juga di luarnya sisi hitam polos aja gitu ya. Jadi secara desain dia kelihatan rapih, build quality-nya bagus walaupun masih berasa memang overall plastik dan lumayan enteng juga gitu ya. Tapi ya aksennya cakep dan nggak kelihatan norak secara desain. Sama kalian harus ingat juga ya, dengan harga under Rp600.000 menurut gua nggak bisa gua komplain juga soal build quality-nya yang didominasi plastik karena serapih ini juga. Sama untuk casingnya sendiri ada detail yang menarik. Jadi kalau kita colok USB Type-C buat pengecasannya, dia ada nongol indikator di sisi depan yang kelihatan seamless dengan bodinya. Itu detail yang menurut gue nggak terlalu necessary untuk sebuah mic murah gitu ya. Tapi Seven Rims memilih untuk memberikan feature tersebut yang membuatnya terlihat mewah. Jadi kalau misalkan lagi mati nggak kita cas, itu kelihatan seamless aja, nggak ada layar sama sekali. Dan pas kita colok, tulisannya tuh kayak nongol di bodinya gitu. Gue nggak ngerti mereka pakai teknik apa untuk finishing di depannya biar terlihat seperti itu. Tapi itu adalah detail yang membuatnya kelihatan mewah untuk sebuah mikrofon yang harganya sangat affordable. Case-nya sendiri juga bawa daya tambahan, jadi dia bukan cuma pass-through doang, kalian colok kabel dan jadi ngecas ke mikrofonnya, enggak. Dia juga bawa daya tambahan, jadi kalau kalian bawa-bawa casingnya ini, kalian taruh lagi mic-nya, dia bakal ngecas. Klaimnya sendiri, kalau untuk mikrofonnya doang, itu baterainya bisa tahan sampai penggunaan 8 jam, dan kalau kalian gabungin dengan kalian cas ke casingnya, pakai lagi, itu dia up to 16 jam. Jadi ngedouble dari baterai si mikrofonnya, dan menurut gue, itu pastinya ngebantu banget gitu dengan tipe casing yang udah power bank kayak gini. Dan balik lagi, harus diingat harganya bener-bener affordable. Sama yang gue suka, yang menurut gue praktikal juga, di transmitter atau mikrofonnya itu dia juga bawa USB Type-C buat pengecasan secara langsung menggunakan kabel USB. Karena ya beberapa mikrofon yang low budget yang pernah kita coba, itu ngecasnya harus di casing, dan ketika kontak antar si mic dan casingnya itu ada problem, jadi kerepotan buat ngecasnya gitu. Dan ini menurut gue jadi solusi untuk penggunaan long termnya yang bakal jadi lebih worth it gitu. Sama untuk si receivernya sendiri, karena dia untuk HP, dia ngambil daya dari HP-nya pas kita colokin. Jadi sekalian kita colok ke Lightning atau USB Type-C, sekaligus dia pakai daya dari HP-nya gitu. Jadi ya cukup brilian juga, nggak ada baterai di sininya. Cuman dia ada
ada kabel pass-through juga di sini. Jadi kalau kalian ya lagi colok ke HP kalian tapi lowbat dan pengen sambil ngecas gitu ya, mungkin setupnya di tripod, nggak banyak bergerak, atau kalian pakai power bank, itu bisa karena dia ada pass-through-nya di sini. Dan pass-through-nya dia ngikutin port si transmitter ini. Kayak ini pakai yang Lightning, dia pass-through-nya di sini buat pakai kabel Lightning. Dan kalau pakai yang USB Type-C, otomatis pakai USB Type-C gitu. Lalu kualitas audio sendiri yang dibawa di mikrofon ini juga cakep banget. Menurut gue proper setelah kita tes. Dia secara spesifikasi sih katanya dia bawa audio itu 48 kHz dengan 16 bit. Gue sih jujur nggak terlalu mengerti gitu ya di ranah audio soal spesifikasi yang nerdy tersebut. Tapi yang kita tes emang dia lumayan bagus. Dia bisa gue bilang itu di atas rata-rata mikrofon wireless yang buat handphone yang ranahnya low budget. Suaranya cakep banget. Gue nggak tahu, mungkin ya kualitas dari mikrofonnya sendiri juga dia kelihatan ya secara fisik mikrofonnya ada array-nya gitu, nggak cuma titik doang kayak kebanyakan mikrofon yang budget-budget. Sama dia juga di dalam sini udah ngebawa chip juga gitu. Chipnya sih di klaimnya itu kalau kita lihat di brosurnya dia buat ngebantu denoise ketika kita pakai denoiser atau noise cancelling gitu ya. Tapi mungkin itu ngebantu juga ke dalam ya pemrosesan kualitas suaranya jadi lebih cakep. Mungkin sekarang langsung aja kalian simak video berikut buat pengetesan audionya sekaligus kita tes jarak dari mikrofon ini. Oke, what a wonderful morning, dan sekarang gue pengen ngetes kualitas suara dari Mix 7 Dreams Remo S1LN. Ada mereknya, gue lupa mereknya apa. Tapi di sini untuk kualitas suara normal dia ada fitur denoise atau gue lupa namanya denoise atau apa. Pokoknya ngilangin noise fiturnya. Tapi itu ntar kita bakal tes. Tapi sekarang gue bakal tes jaraknya dulu. Dia bisa sejauh 50 meter, itu klaim yang sangat lumayan menurut gua gitu ya buat HP. Ini sekalian dengerin aja, ini gua ngomong motor lalu lalang gitu ya. Nanti buat fitur ngilangin noise-nya pasti berguna banget menurut gua. Cuman ini udah cukup jauh, menurut gua ada 50 meter gitu ya. Ya segini menurut gua udah lebih dari 50 meter. Tapi gua bakal balik lagi buat kualitas jaraknya bagaimana. Tadi sih gue yakin lebih dari 50 meter gitu ya dengan gue jalan ke sana. Tapi gue nggak tahu terputus apa enggak karena tidak dimonitoring. Jadi kalau terputus nanti di-cut aja gitu ya, tidak masalah. Oke, dan sekarang gue pengen ngetes kualitas denoiser atau gue lupa namanya, Chris Denoise namanya. Nggak tahu, main Smackdown. Nggak ngerti ya. Udah tua gue berarti. Cuman ya udah, ini buat kualitas denoise-nya gue bakal tes. Ini sekarang kita di mode normal dulu dan sekarang gue bakal rubah ke denoise. Dia kalau ngedip 3 kali tek jadi kuning lampunya, nah itu dia denoise-nya nyala. Dan sekarang untuk kualitas denoise-nya bagaimana? Motor lalu lalang dan di situ suara orang kerja bangunan seperti yang gue ulang-ulang terus itu ya, bagus atau tidaknya, apakah dia bisa meredam semuanya dan fokus ke gue doang? Gue nggak tahu suaranya bagus atau tidak, gue belum dengerin, tapi kurang dulu. Suara lagi motong keramik ya. Kedengeran apa enggak gue nggak tahu gitu ya. Tapi kalau nggak kedengeran bagus banget. Dan sekarang gue bakal coba dia ganti ke normal lagi. Dan ini untuk kualitas normalnya, bagus atau tidaknya silakan kalian nilai sendiri. Yap, itu tadi pengetesannya. Overall surprisingly cakep banget. Suaranya proper banget. Bahkan gue ngerasa kayak kita ngerekam tuh pakai kamera gitu ya, pakai kamera profesional dengan mikrofon wireless buat kamera, karena suaranya tuh cakep. Menurut gue suaranya oke banget, di atas rata-rata, dan begitu juga untuk efek denoise-nya atau noise cancelling-nya. Gue sih bukan pengguna noise cancelling. Menurut gue ketika ada motor atau suara-suara gede yang lewat, itu biasanya mereka akan terlalu berusaha untuk nutupnya, jadi suaranya tuh terdengar robotik. Begitu juga di mic-mic lain sampai harga mahal sekalipun. Cuman dia termasuk ke dalam jajaran yang atas gitu. Dia termasuk di atas rata-rata untuk denoise-nya ini atau noise cancelling-nya. Suaranya ketika mungkin suara jalanannya lagi nggak terlalu bising, suaranya masih kedengeran natural. Biasanya mic-mic murah lain tuh kalau kita nyalain lagi nggak bising pun suaranya tuh agak sedikit robotik kalau kita pakai efek noise cancelling, dan di sini enggak. Paling ya tadi kalau kalian perhatiin begitu motor lewat yang suaranya kenceng banget, baru dia kayak berusaha untuk nurunin dan suaranya agak terkesan robotik. Tapi overall dengan noise-noise yang masih normal, itu dia terdengar sangat natural.
Dan balik lagi, gue bukan pengguna noise cancelling di sebuah mikrofon, gue lebih memilih syuting di kondisi yang memang cukup terkontrol. Tapi buat kalian yang mungkin suka vlogging di luar, suka bikin dokumentasi di luar, gue rasa fitur denoise yang sangat natural ini menurut gue jadi nice to have juga dan extra value yang pastinya cakep banget buat sebuah mikrofon di harga 500 ribuan. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar mikrofon Seven Rims ini. Ya mereka nggak berhenti Seven Rims ini untuk mensurprise kita dengan kualitas yang benar-benar cakep di value harga yang sangat menggoda. Dan tak terkecuali di sini, ini juga jadi salah satu mikrofon wireless buat konten creator yang pakai HP yang paling rekomen saat ini. Oke, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.